Cerita diawali dengan Biksu Tang yang mendapatkan perintah dari Sang Dewi untuk pergi ke Gunung Lima Jari, tetapi setelah tiba di Gunung Lima Jari seekor harimau muncul. Melihat hal itu, kedua pengawal yang menemani Biksu Tang segera melarikan diri, sementara Biksu Tang yang tak bisa melawan segera sembunyi di celah gunung. Wukong yang melihat seseorang memasuki gunung segera meminta Biksu Tang untuk menarik sebuah kain, meski ia tahu kain tersebut adalah sebuah segel. Biksu Tang tidak mempunyai pilihan karena sang harimau terus mengejarnya, dan setelah segel dilepas, Wukong akhirnya Setelah mengalahkan harimau, Wukong mulai menghampiri Biksu Tang dan menyadari bahwa Biksu Tang merupakan orang yang selama ini Wukong tunggu. Wukong mengatakan bahwa ia ditugaskan oleh Sang Dewi untuk mengawal Biksu Tang mengambil kitab suci di barat, tetapi setelah melihat tingkah Wukong yang seperti itu, Biksu Tang mengurungkan niatnya untuk mengajak Wukong. Wukong yang mendengar itu langsung bahagia dan meninggalkan Biksu Tang. Tiba-tiba cincin emas yang dibawa Biksu Tang terbang sendiri dan Wukong yang kebingungan karena tak bisa melepaskan cincin emas itu segera kembali untuk memaksa Biksu Tang melepaskan cincin tersebut. Sementara Biksu Tang yang tidak tahu cara melepaskan cincin emas mencoba membantu Wukong dengan membaca tulisan yang berada di cincin tersebut. Seketika cincin emas mulai menyiksa Wukong dan ia mulai marah dengan Biksu Tang. Tiba-tiba Sang Dewi muncul dan memerintahkan Wukong patuh kepada Biksu Tang sebagai seorang murid. Setelah Wukong berhasil mengawal Biksu Tang dan membawa kitab suci, barulah Sang Dewi melepaskan cincin emas yang berada di kepala Wukong. Mendengar itu, Wukong berinisiatif terbang menuju ke kuil di mana kitab suci disimpan. Sayangnya setelah cukup lama terbang, Wukong malah kembali ke tempat Biksu Tang berada. Berdasarkan penjelasan dari Sang Dewi, Biksu Tang menjelaskan bahwa perjalanan ke barat merupakan sebuah kesulitan yang sudah ditakdirkan. Oleh sebab itu, Wukong tidak bisa mendapatkan kitab suci secara instan. Di tengah mereka asik mendongeng ke sana kemari, tiba-tiba seekor naga muncul dan langsung melahap kudanya Biksu Tang. Wukong yang mengetahui langsung mengejar si naga dan memberikan hukuman berupa mengubah si naga menjadi seekor kuda. Sementara itu di sebuah desa, sekelompok orang yang mengaku pengikut siluman tengkorak sering berbuat onar dengan menculik anak-anak. Di tengah mereka melakukan aksinya, siluman asli pun muncul dan langsung membantai kelompok penculik anak. Setelah menyiksa satu anggota pemimpin para siluman yang ternyata adalah siluman tengkorak, merasa geram karena namanya digunakan sebagai kambing hitam. Sebagai hukuman, siluman tengkorak segera menyerap jiwa si penculik anak. Setelah siluman tengkorak kembali ke istana, ia melihat Biksu Tang via cermin ajaib yang tiba di wilayah kekuasaannya. Sementara itu Biksu Tang dan Wukong tiba di sebuah runtuhan dan bertemu dengan Pat Kai. Pat Kai yang merasakan bahwa Biksu Tang orang yang ia tunggu selama ini segera mendekati Biksu Tang. Namun Wukong dengan penglihatan supernya segera menghentikan Pat Kai untuk mendekat. Sementara Pat Kai yang menerima serangan dari Wukong, ia langsung memanggil Beji dan pertarungan tak terhindarkan. Meski Beji dan Pat Kai bergabung untuk melawan Wukong, namun keduanya masih belum mampu mengalahkan Wukong. Bahkan Pat Kai yang merubah bentuk masih dengan Wukong mengalahkan mereka berdua. Karena merasa tak berdaya, Pat Kai menjelaskan bahwa mereka berdua sedang menunggu pengambil kitab suci dan mereka sudah berjanji kepada Sang Dewi untuk menemani Biksu Tang sebagai muridnya. Meski begitu, Wukong tak langsung mempercayainya dan saat Wukong akan kembali menghajar Pat Kai dan Beji, tiba-tiba
akhirnya Wujing dan Patkai diangkat Biksu Tang jadi muridnya. Di sisi lain siluman tengkorak yang melihat Biksu Tang berniat menjadikan dia sebagai bahan reinkarnasi agar menjadi siluman sejati. Sebelum hal itu dilakukan, siluman tengkorak ingin bermain-main terlebih dahulu dengan mangsanya. Wukong merasakan aura siluman dari kabut yang tiba-tiba datang. Ia mencoba memimpin jalan namun kabut yang menyelimuti hutan mulai memudar dan membuka jalan yang mengarah ke sebuah gubuk. Sebelum Biksu Tang dan rombongannya tiba, siluman tengkorak berubah wujud menjadi nenek-nenek. Selang beberapa saat Patkai tiba di gubuk tetapi melihat rupa Patkai si nenek ketakutan hingga akhirnya Biksu Tang muncul dan segera menjelaskan kepada si nenek. 睇嚟你係有啲誤會啦。我呢個徒弟雖然個樣生得Sementara Wukong yang masih curiga mencoba melihat menggunakan mata supernya namun si nenek segera mengibaskan selendangnya yang membuat pandangan Wukong terganggu. Setelah si nenek berhasil ditenangkan, Biksu Tang dan rombongannya diajak masuk ke dalam gubuk. Di dalam gubuk Patkai mulai birahi setelah melihat kedua anak si nenek yang seksi dan dengan merayu si nenek Patkai diizinkan untuk bertemu dengan kedua putrinya. Sedang Biksu Tang yang melihat tingkah Patkai meminta Beji untuk menyusul Patkai. 擘大對眼，好好及住佢。 Sesaat setelah Beji dan Patkai pergi, si nenek menyarankan Wukong untuk membasuh matanya yang kelilipan di sungai. Hal itu juga didukung Biksu Tang sehingga ia menuruti apa kata gurunya. Namun sebelum Wukong pergi, ia membuat lingkaran pelindung dan meminta Biksu Tang untuk tidak keluar dari lingkaran tersebut. Setelah Wukong pergi, si nenek mencoba mendekati lingkaran yang mengelilingi Biksu Tang. Ia tahu lingkaran itu sulit ditembus sehingga si nenek membuat cerita sedih di mana si nenek dituduh sebagai sumber bencana di sebuah desanya. Kemudian para warga yang melihat si nenek seperti siluman segera membawanya ke sebuah jurang dan mengikatnya. Namun berkat bantuan dewa si nenek selamat dan tinggal di gubuk ini. Mendengar hal itu Biksu Tang mencoba menghibur si nenek dan tanpa sadar Biksu Tang melangkah keluar lingkaran. Wukong yang lagi cuci muka merasakan lingkaran yang dibuat telah hancur. Kemudian ia mencoba memeriksa keadaan Biksu Tang menggunakan mata supernya namun matanya tidak bisa digunakan. Wukong mulai kebingungan hingga akhirnya Wukong mengeluarkan api dari mulutnya untuk menormalkan mata supernya. Setelah mata supernya kembali aktif, Wukong melihat gubuk yang dinaungi aura siluman. Wukong bergegas kembali ke gubuk dan di saat yang sama si nenek mulai melancarkan aksinya untuk menyerang Biksu Tang. Tetapi untungnya Wukong tiba tepat waktu dan berhasil menghentikan aksi si nenek. Karena aksinya sudah terbongkar, siluman tengkorak segera keluar dari tubuh si nenek. Sementara Wukong yang melihat hal ini segera mengejarnya dan pertarungan tak terhindarkan. Di tengah pertarungan Wukong melihat Patkai yang akan diserang oleh siluman. Ia segera mengakhiri pertarungan sedangkan Patkai yang tidak menyadari bahwa ia dalam bahaya hanya melihat Wukong yang menghajar seorang gadis hingga tewas. Begitu pula dengan Beji yang melihat Wukong membunuh seorang gadis tanpa mengetahui gadis tersebut adalah silumannya. Setelah siluman tengkorak pergi, bawahannya kembali ke tubuh si nenek untuk melanjutkan menyerang Biksu Tang. Sebelum aksinya dilancarkan, Wukong pun muncul dan langsung menyerang si nenek. Meski Biksu Tang mencoba menghentikan Wukong, namun Wukong yang tahu si nenek adalah siluman langsung membunuhnya. Hal itu membuat Biksu Tang marah, ditambah pengakuan Patkai dan Wujing yang melihat Wukong membunuh kedua anak dari si nenek. Karena hal itulah Biksu Tang tak mempunyai pilihan lain selain menghukum Wukong, sementara Wukong hanya bisa merasakan siksaan setelah mantra dibacakan oleh Biksu Tang. Di tempat lain, ketika bawahan siluman tengkorak kembali melapor mengenai Wukong yang begitu kuat, meski begitu siluman tengkorak tidak gentar untuk melanjutkan rencananya melahap Biksu Tang. Setelah kejadian itu, Wukong hanya bisa termenung di atas tebing yang tak lama Biksu Tang menyusul Wukong untuk meminta maaf. Biksu Tang yang merasa bersalah berjanji tidak akan menghukum Wukong jika Wukong tidak sembarangan membunuh. Biksu Tang juga sadar bahwa ia dan Wukong sama-sama mempercayai apa yang mereka lihat dan karena hal itulah Sang Buddha mempersatukan mereka berdua. Setelah mendengar hal itu, Wukong mengerti dan mereka melanjutkan perjalanan mengambil kitab suci. Keesokan harinya mereka tiba di sebuah desa. Di sana para orang tua menangisi anak-anaknya diculik siluman tengkorak. Sang raja yang mengetahui kedatangan Biksu Tang segera menyambut di istana.
Di sana Biksu Tang melihat sebuah lukisan yang menggambarkan siluman tengkorak yang menculik anak-anak. Sang raja langsung memohon kepada Biksu Tang untuk membantunya menyingkirkan siluman tengkorak dari desa mereka. Tiba-tiba dari patung muncullah siluman tengkorak. Ia yang merasa muak karena selalu dituduh menculik anak-anak oleh sang raja dan dengan kekuatannya, siluman tengkorak dengan mudah menyingkirkan semua pengawal sang raja. Selain untuk memperingatkan sang raja kedatangan siluman ke sini ingin berbicara dengan Wukong. Sedang Wukong yang tak ingin ada keributan dengan siluman tengkorak segera mengikutinya. Akhirnya mereka berdua tiba di sebuah ruangan dan mengobrol sebagai sesama siluman. Ia ingin mengajak Wukong bekerja sama dengan menjanjikan bisa melepaskan Wukong dari belenggu cincin emas dan sebagai gantinya Wukong membantu siluman tengkorak memangsa Biksu Tang. Dengan begitu tak ada lagi yang bisa membaca mantra untuk menghukum Wukong. Demi melancarkan aksinya siluman tengkorak memperlihatkan aksi topeng monyet di mana seekor monyet dipaksa untuk mengikuti keinginan tuannya. Seketika Wukong teringat saat ia dihukum oleh Biksu Tang. Siluman tengkorak yang melihat Wukong mulai goyah segera meminta Wukong membujuk Biksu Tang untuk bertemu dengan dirinya seorang diri. Setelah kembali Wukong langsung menemui Biksu Tang dengan mengatakan bahwa siluman tengkorak ingin menemuinya karena ingin memberikan pencerahan kepada sang siluman. Biksu Tang bersedia menemui. 如果我就咁離開，就算過得到千山萬水，我都過唔到我自己。 Di tempat lain sang raja meminum darah para bocil untuk menghilangkan kutukannya. Tetapi karena sudah tidak manjur sang dukun menyarankan untuk memakan Biksu 對白 Tang. 骨精都係個麻煩，我哋就一定有機會。 Saat Biksu Tang bertemu siluman tiba-tiba muncullah Biksu Tang KW. Ternyata ini adalah rencana Wukong untuk mengepung siluman tengkorak. Namun siluman tengkorak juga sudah mempunyai rencana lain dengan memanggil ketiga bawahannya. Meski Patkai berhasil ditelan oleh siluman namun dengan perubahan bentuknya Patkai berhasil membunuh siluman tersebut. Dia berhasil mengalahkan siluman kelelawar. Dan ketika siluman kelelawar membawa Biksu Tang, keduanya bekerja sama mengalahkannya. Saat Biksu Tang terjatuh, seorang pria bertopeng segera membawanya pergi ke sebuah ruangan bawah tanah. Di tempat itu Biksu Tang melihat anak-anak yang dikurung. Kemudian datang sang raja dan langsung meminum darah para bocil untuk bertahan hidup dari kutukannya. Agar sang raja bisa terbebas dari kutukan, ia harus meminum darah Biksu Tang. Sang raja juga meminta Biksu Tang untuk berhenti menjadi sok bijak karena bagaimanapun sang Buddha sendiri tidak mampu membersihkan kejahatan di dunia. Saat Biksu Tang akan dieksekusi, Wukong muncul untuk menyelamatkan Biksu Tang. Meski perbuatan sang raja lebih buruk dari seorang siluman, Biksu Tang meminta Wukong untuk tidak membunuhnya dan kali ini Wukong mengikuti perintah dari gurunya. Tetapi sang raja menganggap Biksu Tang hanyalah seorang pengecut yang berlindung di balik Wukong. Meski Biksu Tang terus mendapat cacian, ia tetap melepaskannya. Dan para anak-anak bergegas keluar dari istana. Setelah keluar dari istana, Biksu Tang disambut para warga karena telah menyelamatkan anak-anaknya. Di tengah-tengah sambutan para warga, seorang bocah menawarkan permen kepada Biksu Tang. Namun Wukong yang melihat bocah itu adalah monster yang mengarah ke Biksu Tang. Karena hal itulah Wukong langsung menyerang sang bocah, sedangkan orang tua si bocah yang tak terima akan menyerang Biksu Tang. Sedang Wukong yang kembali melihat sosok monster di tubuh ibunya tak ragu menyerang ibu si bocah itu. Ketika Wukong mencoba membunuh bocil itu, Biksu Tang menghentikan Wukong dengan membacakan mantra. Namun melihat si bocil yang merayap mendekati Biksu Tang dengan sebuah pisau, Wukong melanjutkan aksinya untuk membunuh bocil meski ia tersiksa. Setelah kejadian itu, Wukong mencoba menjelaskan bahwa ia hanya melakukan tugasnya sebagai seorang pengawal. Namun bagi Biksu Tang hal tersebut hanyalah sebuah alasan agar Wukong bisa membunuh sesuka hatinya. 連個細路女你都唔放過。 Biksu Tang juga menganggap bahwa Wukong bukan takut kehilangan Biksu Tang, melainkan hanya takut jika Biksu Tang yang gagal ke barat dan tak ada lagi yang bisa melepaskan cincin emas yang dikenakan Wukong. Karena sebab itulah Biksu Tang memutuskan hubungan guru dan murid dengan Wukong. Meski Wukong memohon ampun, namun keputusan Biksu Tang tak bisa diubah. 大概，老實，
我後路途兇險，好好保護我上仔，老孫走啦。 Mengetahui hal itu, Wukong langsung pergi meninggalkan Biksu Tang. Tiba-tiba siluman tengkorak muncul langsung menculik Biksu Tang. Biksu Tang yang dibawa ke istana siluman. Kemudian, siluman tengkorak mengungkapkan bahwa ia tak ingin pergi menuju jalan reinkarnasi, tapi hanya ingin menjadi abadi dengan memakan Biksu Tang, dan semua kejadian yang diceritakan sebelumnya merupakan kebenaran mengenai masa lalu siluman tengkorak. Di tempat Lai Patkai dan Beji sempat berbeda pendapat karena Beji menyelamatkan gurunya, sedangkan Patkai ingin kabur dari Biksu Tang. Kemudian Wukong yang sedang galau akhirnya memilih kembali ke tempat gurunya. Di tengah perjalanan Wukong bertemu dengan Sang Dewi. Wukong masih tidak mengerti kenapa Sang Dewi menghentikannya. Meski Biksu Tang telah membuang Wukong, Sang Dewi pun menjawab bahwa Wukonglah yang meninggalkan Biksu Tang karena sikap percaya diri Wukong. Ia selalu melihat semua hal hanya dari sudut pandangnya. Wukong juga selalu memandang orang lain berdasarkan standar diri sendiri tanpa memperdulikan benar atau salahnya. Apa yang dilihat dari mata Super Wukong memanglah sebuah kebenaran, namun apa yang dilihat dari Biksu Tang adalah sebuah hati. Setelah mendapat pencerahan dari Sang Dewi, akhirnya Wukong sadar dan menyelamatkan Biksu Tang. Di sisi lain, Patkai yang terlihat tak peduli ternyata pergi ke tempat asal Wukong untuk meminta bantuan, namun setelah mengetahui Wukong tak ada di sana, ia kebingungan dan saat itu juga perhatian Patkai tertuju ke baju zirah milik Wukong. Sementara itu Beji yang seorang diri pergi menyelamatkan Biksu Tang. Saat pertempuran tiba-tiba Patkai muncul dengan menggunakan baju zirah milik Wukong. Saat asik-asiknya Beji dan Patkai bertarung melawan para siluman tengkorak, tiba-tiba Wukong datang dengan merampas baju tempur yang dipakai Patkai. Kemudian ikut membantu Beji dan Patkai untuk mengalahkan pasukan siluman tengkorak. Untuk menyelamatkan Biksu Tang yang sedang dimakan oleh siluman tengkorak, Wukong kemudian melemparkan tongkatnya ke dalam istana. Benar saja, siluman tengkorak langsung terpental. Siluman tengkorak yang marah kemudian bertarung dengan Wukong. Dalam pertarungan ini Wukong namun pertarungan belum selesai setelah siluman tengkorak menyatukan semua tulang anak buahnya untuk dijadikan tengkorak raksasa. Wukong bersama Biksu Tang yang akan keluar dari goa dihadang oleh monster tengkorak dan berakhir terjebak di dalamnya. Untuk menahan Biksu Tang di lahap tengkorak, Wukong menggunakan untuk sementara Wukong menggunakan jurus bayangan untuk mengalahkan tengkorak. Akhirnya setelah pertarungan sengit terjadi, siluman tengkorak berhasil dikalahkan. Karena siluman tengkorak sering berbuat kejahatan, Sang Buddha menghukumnya dengan memusnahkan siluman tengkorak tanpa melalui jalur reinkarnasi. Namun Biksu Tang memohon kepada Sang Buddha untuk mengampuni siluman tengkorak dan Sang Buddha menjelaskan bahwa satu-satunya menyelamatkan siluman tengkorak dengan membimbingnya melewati jalur reinkarnasi menjadi manusia. Namun Biksu Tang yang merupakan manusia harus menggunakan nyawanya untuk melakukan hal tersebut. Setelah Biksu Tang setuju, siluman tengkorak dimasukkan ke dalam tubuh Biksu Tang. Kemudian Biksu Tang menjelaskan bahwa siluman tengkorak ingin menemui ajalnya di dalam tubuh Biksu Tang, dan jika Biksu Tang tidak bisa membimbing siluman tengkorak menjadi manusia, maka siluman tengkorak akan musnah selama-lamanya. Biksu Tang sadar bahwa untuk mencerahkan seseorang tidak hanya menggunakan kata-kata, melainkan Biksu Tang sendiri harus memahami apa yang mereka alami. Untuk mempercayainya dan meminta Wukong membunuhnya, melihat ketulusan Biksu Tang, Wukong mempercayainya. Bahkan jika seumur hidup Biksu Tang tidak kembali, Wukong akan setia menunggu Biksu Tang. Kemudian dengan berat hati Wukong membunuh gurunya. Setelah Biksu Tang tewas, tubuhnya berubah menjadi patung. Meski begitu, ketiga muridnya tetap setia melanjutkan perjalanan dengan membawa patung gurunya. Ending yang di luar prediksi penonton. Jika suka dengan video ini, bantu Mimin untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman biar Mimin makin semangat montenya.